Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions antara AC Milan versus Paris Saint-Germain yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya musim ini AC Milan menang di Liga Champions dan membuka peluang untuk bisa lolos dari fase grup. Sedangkan bagi PSG, ini merupakan kekalahan kedua bagi mereka di Liga Champions musim ini setelah sebelumnya di partai tandang juga. Mereka dibantai Newcastle United dengan skor 4-1. Kalau bagi saya teman-teman, kemenangan dari AC Milan bukan merupakan sebuah kejutan. Jujur saya mengatakan ini karena materi pemain dari AC Milan tuh sebetulnya bagus. Tinggal bagaimana para pemain Milan bisa melakukan pressing di tengah, tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan dan juga harus melakukan finishing ketika mereka bisa menciptakan peluang. Karena faktanya dalam 3 pertandingan sebelumnya, total percobaan dari para pemain Milan ke arah gawang tim lawan itu adalah 50 kali. Tapi mereka tidak bisa mencetak satupun gol. Kemudian ketika pressing dari para pemain mereka di tengah itu lemah, nah itulah yang memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk membuka pertahanan dari AC Milan. Dan mereka yang bisa justru melakukan finishing seperti yang terjadi di pertemuan pertama lawan PSG. Kalau lawan Newcastle dan juga lawan Dortmund kan Milan tidak kemasukan gol, tapi lawan PSG ya PSG memang punya kualitas di lini serang mereka. Maka itu ketika para pemain PSG itu bisa menciptakan serangkaian peluang, ya akhirnya mereka bisa melakukan finishing kan. Apalagi wonderkid mereka nih PSG di pertemuan pertama tuh Warren Zaïre-Emery itu leluasa banget karena gak ada pressing dari lini tengah Milan. That's why dia bisa memberikan 2 assist di pertemuan pertama tersebut. Kylian Mbappe enak banget di pertemuan pertama tersebut kan, leluasa banget pergerakannya. Tapi di pertandingan dini hari tadi yang saya siaran juga di SCTV kan saya jelaskan sebelum kick off. Yang penting bagi para pemain AC Milan bukan cuma mereka harus fokus dalam mencetak gol, tapi mereka juga harus melakukan pressing yang kuat di tengah dan jangan sampai melakukan kesalahan di belakang. Karena dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi AC Milan itu telah kemasukan total 7 gol dan hanya bisa mencetak 3 gol. Artinya ini kan masalah yang serius. Jika di pertandingan dini hari tadi para pemain Milan tidak bisa menang penguasaan bola di tengah, tidak bisa menang pressing di tengah, maka jangan juga mimpi untuk bisa meraih kemenangan. Karena PSG walaupun lini serang mereka ini tajam, ada Dembele, ada juga Kolo Muani, ada juga Mbappe, tapi tengah mereka juga kreatif dengan adanya Vitinha dan juga Warren Zaïre-Emery. Jadi pressing di tengah itu harus intens. Dan ternyata itu yang mereka lakukan. Maka itu Kylian Mbappe dikantongi dan Warren Zaïre-Emery tidak tampak di atas lapangan. Jadi kunci sukses dari Milan di pertandingan dini hari tadi teman-teman adalah yang pertama pressing di lini tengah dan rapatnya lini pertahanan mereka. Kemudian tentunya finishing yang bisa mereka lakukan dari sejumlah peluang yang berbahaya yang bisa mereka ciptakan. Dan yang menariknya walaupun secara statistik PSG unggul dari segi ball possession dan total percobaan ke gawang AC Milan plus total passing yang mereka lakukan di atas lapangan, tapi sebaliknya AC Milan unggul dari segi efektivitas melakukan pressing. Karena jika teman-teman melihat statistik dari pertandingan dini hari tadi, AC Milan unggul dalam melakukan total duels, apakah itu di udara dan juga di darat. Artinya mereka selalu memenangi duel-duel tersebut dalam merebut bola alias melakukan pressing. Dan AC Milan unggul dari segi menciptakan peluang yang berbahaya, jauh lebih unggul daripada PSG. Nah artinya Milan bermain secara efektif walaupun mereka tidak lama menguasai bola. Tapi counter attack mereka tuh tajam banget. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena Pioli kali ini sadar bahwa dia butuh juga pemain di lini tengah yang bisa menjadi penghubung ke lini depan. Dan pemain tersebut kali ini adalah Ruben Loftus-Cheek yang bisa bermain sebagai attacking midfielder persis di belakang Giroud. Jadi pada saat siaran juga saya jelaskan nih Ruben Loftus-Cheek ini menjadi kunci permainan dari AC Milan. Dan para pemain PSG tidak bisa menahan Ruben Loftus-Cheek. Maka itu kan di babak kedua tuh
si Luis Enrique sampai melakukan serangkaian pergantian pemain di mana mayoritas dilakukan di lini tengah. Di depan juga Randal Colomani juga ditarik keluar ya. Tapi di tengah kan Vitinha dan Ugarte kalau nggak salah tuh ya ditarik keluar juga. Warren Zaïre-Emery memang tetap dipasang karena dia adalah pemain yang kreatif. Apalagi kan PSG sudah tertinggal ya. Jadi ini kunci bagi AC Milan nih, mereka memenangkan pressing di tengah dan juga penguasaan bola. Walaupun secara keseluruhan penguasaan bola itu unggul di pihak PSG, tapi di tengah para pemain AC Milan yang unggul. Dan salah satu pergantian di line up yang dilakukan Pioli yang benar adalah memainkan Calabria dari awal. Nah, saya nggak tahu apakah di pertemuan pertama tuh Calabria gak fit sehingga dia tidak dimainkan dari awal. Tapi ini karena Calabria main, Kylian Mbappe dikantongin, nggak leluasa dia. Dia sulit melewati Calabria plus dia tidak mendapatkan suplai bola dari lini tengah. Oleh karena itu, PSG yang berkali-kali kewalahan para pemainnya ketika para pemain Milan membangun yang namanya transisi positif yang cepat. Dan memang faktanya ketika saya siaran dan saya jelaskan bahwa para pemain AC Milan ini unggul dalam daya jelajah. Sehingga para pemain PSG ini bingung kok bisa di mana-mana tuh ada pemain AC Milan. Musa juga mainnya bagus, Reinders juga mainnya bagus ya, pemain keturunan Indonesia. Kemudian di pertahanan Tomori juga mainnya bagus. Di depan apalagi Leao dan Giroud klop banget. Theo Hernandez disiplin banget, gak selalu maju ke depan. Nah ini yang membuat para pemain PSG itu frustasi. Apalagi kan ini adalah pertandingan yang spesial juga bagi para pendukung AC Milan. Karena adanya Donnarumma yang kali ini kembali bermain di San Siro. Walaupun sebagai penjaga gawang dari PSG yang dia disambut ya oleh para supporter dari AC Milan dengan uang palsu. Kalau nggak salah dengan wajah dia ya di uang palsu tersebut ya. Tapi Donnarumma juga agak kena mental. Karena jika bukan karena Donnarumma, seharusnya Milan menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi. Banyak saves yang dia lakukan. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan jalannya pertandingan. Nah, ini kelihatan nih, para pemain Milan mau main dengan fast break. Dapat bola, harus cepat switching play. Dan itu dilakukan oleh Ruben Loftus-Cheek dengan sangat baik. Kalau menurut saya sempurna. Ini key player dari AC Milan di pertandingan dini hari tadi. Walaupun dia kadang-kadang juga sering kehilangan penguasaan bola ya. Tapi secara transisi bagus banget dia. Banyak key passes yang dia berikan. Walaupun ya PSG tetap mengancam dengan counter mereka. Jadi ini permainan counter attack kelihatan banget nih di pertandingan dini hari tadi. Dan PSG yang menciptakan peluang pertama kan kalau nggak salah dari Mbappe ya. Mbappe cuma 3 peluang secara keseluruhan. 2 on target, 1 di babak pertama dan 1 di babak kedua. Dan 1 off target di babak pertama. Selain itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dembele oke lah ya, nggak jelek juga. Tapi PSG yang bisa mencetak gol lebih dulu kan. Ketika ada corner ya, bola diberikan, kemudian ada Marquinhos yang coba untuk menyundul bola, tapi ternyata bola terarah kepada Skriniar, dan Skriniar tidak terkawal. Ini yang aneh, para pemain Milan, ini yang saya katakan, gak boleh melakukan kesalahan. Pada saat PSG unggul, jujur nih ya, saya masih feeling bisa juga nih Milan menyamakan kedudukan, ya mungkin pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, karena masih di menit-menit awal, masih ada peluang bagi AC Milan untuk menyamakan kedudukan, apalagi kan bermain di kandang mereka sendiri. Dan betul, gak lama kemudian mereka sudah mencetak gol dari counter. Leao ke Giroud shooting, ternyata bisa di save, tapi reboundnya ke Leao melakukan finishing yang baik. Setelah itu kita melihat para pemain Milan unggul terus. Perebutan bola, transisi mereka cepat banget, walaupun Dembele hampir juga mencetak gol. Tapi Mignon juga mainnya kan bagus ya, banyak save juga yang dia lakukan. Walaupun kalau dari segi peluang, para pemain Milan peluangnya lebih berbahaya, artinya lebih mengancam lah. Yang potensi terjadinya gol itu lebih besar daripada para pemain PSG. Dan di babak kedua, ya saya melihat ya, bahwa Pulisic ini sedikit lemah. Tapi bagusnya Pioli tidak langsung menggantikan Pulisic. Tapi saya melihat bahwa ada perubahan permainan dari Milan, di mana Theo Hernandez lebih aktif. Kan di babak pertama dia terus nunggu di belakang, agak berbahaya karena ada Dembele kan. Tapi di babak kedua dia berani. Maka itu ketika dia memberikan crossing itu, Giroud dengan sempurna bisa menyundul bola. Dan setelah itu kita melihat berkali-kali para pemain PSG keluar menyerang. Tapi jelas terlihat kreativitas mereka tersendat di tengah, sehingga Luis Enrique melakukan 2 pergantian pemain, menarik keluar Ugarte dan juga Vitinha yang nggak jalan permainannya, tapi tetap saja momentum sudah berada di pihak Milan. Namun di 20 menit terakhir jelas terlihat para pemain Milan bermain dengan low block, bertahan total dan main counter saja, dan itu tidak salah karena mereka coba untuk mendapatkan 3 poin dengan mempertahankan keunggulan. Jadi jelas Milan layak meraih kemenangan. Jadi kemenangan dari Milan ini bukan karena faktor keberuntungan, tapi karena taktik mereka yang jalan dengan melakukan pressing di tengah. Karena Pioli melakukan perubahan yang sangat penting dengan memainkan Ruben Loftus-Cheek dengan formasi 4-2-3-1, main pakai double pivot, main pakai 1 attacking midfielder dan 2 penyerang sayap untuk bisa memanjakan Giroud, dan ternyata itu berhasil. Bahkan Okafor yang masuk di babak kedua pun hampir mencetak gol. So this is the real AC Milan. Inilah AC Milan yang sebenarnya. Tapi AC Milan perlu bermain secara konsisten, teman-teman.
Jadi yang ditunggu nanti adalah pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi AC Milan, bukan saja di Liga Champions tapi juga di Serie A. Mereka harus konsisten. Dan para pemain mereka tidak boleh ceroboh di lini pertahanan. Kadang-kadang kecerobohan para pemain mereka di lini pertahanan yang membuat Mignon juga kewalahan. Jadi bukan salahnya Mignon juga jika dia sering kemasukan gol, tapi kadang-kadang para pemain Milan di lini pertahanan juga ceroboh. Dan kalau bagi saya teman-teman, man of the match di pertandingan dini hari tadi, walaupun Giroud yang mencetak gol dan Leo yang mencetak gol, tapi bagi saya man of the match-nya adalah Ruben Loftus-Cheek. Luar biasa pemain ini permainannya. Di Chelsea memang dia bisa bermain di posisi wingback sebelah kanan, dia bisa bermain juga di tengah, tapi di AC Milan kali ini dia bermain sebagai attacking midfielder yang bertanggung jawab untuk membangun transisi. Dan Yunus Musa serta Reinders bekerja keras untuk bisa mengantisipasi pergerakan dari Warren Zaïre-Emery dan juga Vitinha, dan juga terus memenangi duel dengan Ugarte. Maka itu Ugarte pun diganti. Padahal Ugarte adalah salah satu pivot bagi PSG, tapi gak jalan juga permainannya. So this is a wonderful win for AC Milan, dan ini adalah kemenangan yang berharga karena membuka peluang bagi AC Milan untuk lolos ke babak selanjutnya. So that means di pertandingan selanjutnya AC Milan di Liga Champions mereka harus bisa menang lawan Borussia Dortmund untuk membuka peluang mereka lebih besar lolos dari fase grup ini yang kita tahu adalah grup neraka. Musim lalu tuh, ya saya jelaskan juga ketika siaran, Inter Milan berada di grup neraka ya, tapi mereka bisa lolos. Nah sekarang ditunggu nih, Milan bisa gak lolos dari grup neraka ini? Dan bagi Kylian Mbappe, ya masih aja dia stuck di PSG ya, kita lihat ya, gak berkutik kan. Nah karena kita lihat kali ini suplai bolanya dia gak dapat, dan pengawalan dari Calabria luar biasa. Dia gak pernah kalah lari dari Kylian Mbappe, dan dia juga berani menyerang loh Calabria ini. Jadi itu yang mungkin membuat Mbappe ini bingung juga. Dan ketika dia keluar menyerang, ada Tomori yang bisa mengcover. Tomori sendiri mendapatkan peluang loh dari free kick. Jadi ini adalah performance bintang 5 dari para pemain AC Milan, di mana mereka bermain dengan disiplin ya, mereka tidak melakukan kesalahan, dan mereka efektif di depan mulut gawang tim lawan. Itu yang paling penting. Karena kalau mau menang, ya harus bisa mencetak gol, tapi sebaliknya juga harus bisa menang pressing di tengah. Karena seperti yang tadi saya katakan, dari segi statistik, ya para pemain Milan yang menangi duel, apakah itu di udara ataupun di darat, dalam urusan melakukan pressing. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.